Tak terasa beberapa bulan telah berlalu dan kini kehamilan Santi sudah menginjak di bulan terakhir. Setiap hari jika ada di rumah, Calvin sering berinteraksi dengan si buah hati yang masih ada di kandungan sang ibu. Bahkan pergerakan bayinya pun sangat begitu aktif bila calon ayah itu mengajaknya bicara, seolah merespon apa yang ayahnya katakan. Calvin pun sejak kehamilan Santi masuk usia 8 bulan, punya kegiatan baru sebelum tidur, yaitu mengelus punggung sang istri hingga wanita itu terlelap. Ayah berangkat ke kantor dulu ya sayang, kamu baik-baik sama bunda di rumah, kata Calvin dengan posisi berjongkok di depan sang istri. Mensejajarkan wajahnya tepat di perut buncit Santi. Jangan nakal dan jaga bunda, ucapnya lagi sebelum melabuhkan kecapan di sana. Calvin dan Santi sepakat untuk menggunakan panggilan ayah dan bunda untuk sang anak memanggil mereka nantinya. Selesai berbicara dengan anaknya, Calvin kembali berdiri dan menegakkan tubuhnya. Aku berangkat ya sayang. Kalau ada apa-apa langsung kasih kabar, kata Calvin yang diangguki oleh Santi. Pria itu juga tak lupa mengecup kening dan bibir sang istri saat berpamitan. Begitu mobil yang membawa suaminya sudah keluar gerbang, Santi memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Berjalan perlahan dengan penuh hati-hati, menuju ke arah belakang di mana ada taman yang jadi tempat favoritnya selama HML. Santi berjalan-jalan sebentar di sana dengan ditemani oleh Emma tentunya. Kenapa Nyonya? Tanya Emma dengan nada khawatir saat melihat Santi tiba-tiba menghentikan langkahnya sambil meringis. Biasa si Dedek lagi main bola di dalam, jawab Santi yang sebelumnya menghela nafasnya beberapa kali guna mengurangi sedikit rasa ngilu di perutnya. Tapi ini lebih kuat dari biasanya, desisnya lagi. Kita duduk saja Nyonya, ajak Emma yang ngilu sendiri saat melihat perut Santi. Santi dibantu Emma untuk duduk di salah satu kursi taman yang ada di dekat mereka berdiri. Emma kemudian memanggil salah satu ART yang terlihat di sana untuk mengambil minum buat sang nyonya. Terima kasih, ucap Santi begitu menerima segelas air. Diteguknya hingga tanda seolah dirinya benar-benar begitu sangat kehausan. Bisa minta tolong antarkan saya ke kamar, pinta Santi. Rasanya perutnya begitu tak nyaman saat ini. Pinggangnya juga terasa sangat pegal, tak seperti biasanya. Santi lebih memilih untuk merebahkan tubuhnya di RNCK. Sedangkan Emma, wanita yang bekerja menjadi pengawal pribadinya, sedang berjaga di depan pintu kamar. Aduh, ini kenapa? Desis Santi merasakan perutnya yang tiba-tiba mulas sehingga memaksa wanita itu untuk duduk. Santi kemudian berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Sesekali dia duduk guna mencari posisi yang bisa membuatnya lebih nyaman. Kok semakin mulas ya? Gumam Santi. Apa sudah waktunya? Gumamnya lagi. Santi kemudian mengambil ponselnya yang berada di atas nakas, mencari nomor dokter kandungan untuk berkonsultasi. Begitu mendengar kata sang dokter, Santi langsung mengambil tas yang ada di samping nakas. Tas yang memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ceklek. Tolong antar saya ke rumah sakit, kata Santi begitu pintu kamar terbuka. Beo Emma. Antar saya ke rumah sakit, saya mau melahirkan, kata Santi sekali lagi yang langsung membuat Emma sigap mengambil alih tas yang dibawa sang nyonya. Keduanya turun menggunakan lift dengan Emma yang sudah memapah Santi. Bi, tolong minta Papri buat siapin mobil, seru Emma begitu keluar dari lift. Nyonya mau melahirkan, serunya lagi. Semua penghuni kediaman Calvin langsung heboh ketika mendengar teriakan dari Emma dan langsung berkumpul ke arah sumber suara. Bi, nanti tolong hubungi suami saya ya, pinta Santi pada Bi Ina sebelum dirinya melangkah keluar. Calvin saat ini sedang meeting dengan para jajaran petinggi di perusahaannya.
Dan jika saat seperti ini, maka ponsel Calvin akan sulit untuk dihubungi. Dan para peserta meeting pun wajib untuk men-silent atau menonaktifkan ponsel mereka. Hanya satu ponsel yang bisa dalam model getar, yaitu ponsel milik Nico, sang asisten. Sebab semua pekerjaan dengan para kolega bisnisnya semua berhubungan dengan ponsel Nick. Merasa ponselnya bergetar, Nick memilih untuk izin menyingkir sebentar guna mengangkat panggilan yang masuk agar tak mengganggu jalannya meeting. Setelah beberapa detik, Nick kembali masuk dan langsung membisikkan sesuatu di telinga Calvin yang membuat atasannya itu langsung berdiri dari duduknya. "Meeting kita tunda," kata Calvin dan langsung bergegas keluar ruangan, diikuti Nick di belakangnya. Membuat para peserta meeting saling pandang dan penuh tanya ada apa sehingga membuat sang atasan dan asistennya langsung pergi. Tujuan keduanya saat ini adalah Andero Hospital di mana istrinya berada saat ini. "Lebih cepat, Nick," pinta Calvin dengan wajah yang terlihat sangat gusar. Tanpa menjawab, Nick kembali menambah kecepatan mobilnya, namun masih terbilang dalam batas wajar demi keselamatan mereka berdua. Calvin juga tak lupa menghubungi kedua orang tuanya dan mengabarkan jika saat ini istrinya akan melahirkan. Hampir 30 menit berkendara akhirnya Calvin dan Nick sampai juga di tempat tujuan. 30 menit di perjalanan dengan perasaan khawatir, serasa 3 jam untuk Calvin. "Di mana istri saya?" tanya Calvin pada Emma yang berdiri di depan ruang persalinan. "Nyonya ada di dalam, Tuan," jawab Emma dengan kepala yang sedikit menunduk. Ceklek. Ketiganya langsung menoleh ke arah pintu begitu mendengar suara pintu yang terbuka. "Bagaimana istri saya?" tanya Calvin pada salah seorang perawat yang baru saja keluar. "Ada di dalam, Tuan. Tuan diminta untuk masuk dan mendampingi Nyonya," jawab sang perawat yang memang sengaja disuruh dokter keluar untuk memanggil suami pasien. Karena bagaimanapun, ibu yang akan melahirkan butuh didampingi oleh orang terdekatnya, terutama sang suami guna untuk memberinya semangat dan agar seorang suami bisa lebih menghargai istrinya. Bila mengingat bagaimana perjuangan seorang istri yang hendak melahirkan buah cinta mereka ke dunia dengan penuh perjuangan bahkan bertaruh nyawa. Sayang, lirik Calvin begitu masuk dan melihat Santi sudah berbaring di RNCG. Pasien dengan posisi siap untuk melakukan proses melahirkan. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya Santi bisa melahirkan pewaris keluarga Andero dengan selamat. Perasaan lega bercampur bahagia sekaligus haru langsung menyeliputi hati keduanya. "Selamat Tuan dan Nyonya, bayi Anda berdua sungguh sangat tampan, sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun," kata sang dokter. "Terima kasih sayang, terima kasih. Aku makin sayang dan cinta sama kamu," lirih Calvin. Dan langsung menghujani wajah Santi dengan ceeman sampai mungkin tak ada 1 inci pun yang terlewat. Bahkan pemimpin perusahaan Andero itu pun dari tadi sampai menetiskan air matanya selama proses melahirkan berlangsung hingga selesai. Rasanya dia begitu tak tega melihat rasa kesakitan yang dialami oleh sang istri. Dokter dan para perawat yang ada di sana sampai mesam-mesam sendiri melihat kesesuaian dari seorang Calvin Andero yang mereka tahu adalah orang yang sangat dingin. Ini benar-benar momen langka sehingga mereka tak ingin melewatkan sedetik pun. Bahkan untuk mengedipkan matanya saja rasanya begitu amat sayang. Senyum Calvin langsung mengembang ketika baru pulang dari perusahaan langsung disambut oleh anak dan istrinya. Apalagi Andi Andero sang putra terlihat sangat menggemaskan ketika berjalan dengan masih terlatih ke arahnya. Putra sulung dari Calvin dan Santi mereka bernama Andi Andero yang saat ini sudah berusia hampir 1 tahun. "Hap, wah anak ayah sudah pintar berjalannya," kata Calvin yang kini sudah menangkap sang putra ke dalam gendongannya. Melihat interaksi anak dan ayah itu, membuat senyum di bibir Santi semakin mengembang. "Andi, sini sama bunda dulu nak. Ayahnya masih capek baru pulang kerja," kata Santi yang sudah dekat dengan kedua pria tersayangnya.
Tangan wanita itu bergerak ke arah sang putra, namun sayang, putranya itu malah semakin mengeratkan pelukannya pada leher sang ayah, yang membuat Calvin jadi terkekeh dibuatnya. Cuk, pria satu anak itu melabuhkan satu cemen di pipi sang istri. Tak lupa pula tangannya yang menganggur dia gunakan untuk merengkup pinggang ramping wanitanya agar semakin mendekat. Sudah biarkan saja, ini Andi lagi kangen sama aku, kata Calvin. Lagian lelahku rasanya langsung hilang begitu melihat kalian berdua, ujarnya lagi. Ayo ya, kita ke kamar. Kamu butuh mandi agar TBH-mu jauh lebih segar, ajak Santi. Ketiganya melangkah ke lift yang akan membawa mereka menuju ke kamar utama di lantai 2. Sambil menunggu Calvin mandi, Santi mengajak si kecil Andi ke ruang ganti untuk menyiapkan pakaian untuk sang kepala keluarga. Santi sama sekali tak menggunakan jasa baby sister. Karena baginya tak akan bisa diulang kembali untuk melihat tumbuh kembang serta merawat anak. Lagian di rumah sudah ada banyak ART yang bisa dia minta tolong untuk mengawasi Andi ketika dirinya sedang mandi atau keadaan lain yang tak memungkinkan membawa putranya. Tadi Andi rewel gak yang waktu di toko? Tanya Calvin yang mana kini keduanya sedang bermain bersama Andi di ruang keluarga seusai makan malam. Enggak, tapi ya gitu dia baru aja bisa jalan jadi masih senang-senangnya jalan sana sini. Meskipun beberapa kali jatuh, jawab Santi. Para pegawai di toko juga gantian bantu Emma jagain dia. Sambungnya lagi dengan kepala yang menyender di lengan sang suami. Kenapa? Capek? Tanya Calvin dengan tangan yang mengelus surai kepala Santi. Pakai baby sister saja ya, aku takut kamunya nanti malah kecapean. Kata Calvin yang membuat Santi langsung menegakkan tubuhnya kembali menatap ke arah Calvin. Kok bahas ini lagi? Aku kan sudah bilang berulang kali, kalau aku gak mau pakai baby sister. Aku bisa rawat Andi, lagian juga banyak yang bantuin, sungut Santi. Entah kenapa wanita itu begitu sensitif jika membahas masalah baby sister. Dia jadi berpikir apa suaminya merasa seolah dirinya tak mampu untuk mengurus anak mereka sendiri. Pokoknya selalu overthinking. Apalagi belakangan ini marak berita yang membuat kasus tentang para baby sister yang menganiaya anak asuhnya sendiri. Aku cuma gak mau, kamu capek sayang. Apalagi Andi juga sedang aktif-aktifnya, sahut Calvin. Yang tak mau terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Aku gak apa-apa, kata Santi. Dan sekali lagi Calvin memilih diam dan mengalah daripada tambah panjang urusannya dan bisa-bisa dirinya berakhir tidur di luar kamar. Untuk ulang tahun Andi gimana? Tanya Calvin setelah beberapa saat mengingat jika lusa adalah hari lahir putranya. Aku mengadain makan bersama keluarga. Gimana menurut kamu? Tanya balik Santi setelah mengatakan rencananya. Enggak mau ngadain pesta? Tanya Calvin. Dia cukup mampu untuk membuat pesta ulang tahun yang mewah untuk putranya, apalagi ini adalah ulang tahun pertamanya. Momen yang hanya terjadi setahun sekali yang pastinya akan terasa berbeda setiap tahunnya. Enggak. Makan malam saja sama keluarga sudah lebih dari cukup, jawab Santi. Sayang sama uangnya, daripada buat pesta mendingan buat dikasih ke orang-orang yang kurang mampu. Atau buat investasi jangka panjang untuk Andi. Papar wanita itu dengan sangat bijaksana. Ah, bijaknya istriku, puji Calvin dengan merangkul TBH Santi menggunakan kedua tangan kekarnya. Kalau untuk masa depan anak-anak tentu aja sudah aku persiapkan sayang. Kamu gak perlu mengkhawatirkan soal itu, sambungnya lagi. Karena hari sudah semakin malam, Santi memutuskan mengajak sang putra ke kamar. Lagian ini juga sudah jam tidur untuk anaknya. Santi dan Calvin memutuskan untuk menidurkan Andi di kamarnya sendiri sejak beberapa bulan lalu. Mereka juga menerapkan sistem jam tidur sejak dini untuk Andi. Tapi tentu saja kamar Andi dan kamar kedua orang tuanya hanya bersebelah dengan pintu. Ada pintu penghubung di kedua kamar itu, serta kamar milik Andi dilengkapi dengan baby monitor
Jadi ketika Andi bangun ataupun rewel, kedua orang tuanya bisa langsung tahu. Sedangkan Calvin dan Santi, kebahagiaan juga sedang melingkupi pasutri lain. Reta yang merasa sudah telat menstruasi selama 2 minggu, memutuskan untuk mengeceknya menggunakan tes pack secara diam-diam. Apa ini sungguhan? Gumamnya dengan tangan bergetar dan mata berkaca-kaca, seolah masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tok, tok, tok. Daniel yang baru kembali dari ruang kerjanya langsung mengetuk pintu kamar mandi, begitu tak mendapati sang istri di dalam kamar. "Hone, apa kamu di dalam?" tanya Daniel, namun tak mendapatkan respon dari dalam. Beberapa kali mengetuk dan memanggil sang istri namun masih sama, sehingga membuat Daniel memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar mandi yang ternyata pintunya tidak dikunci. "Hone," kata Daniel dengan sedikit berseru karena saking kagetnya mendapati sang istri yang saat ini duduk bercongkok di dekat kloset dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya. "Hone, kamu kenapa?" tanya Daniel yang langsung membawa TBH Reta ke dalam gendongannya. Daniel membawa Reta keluar dari kamar mandi dan mendudukkan Reta di RNCG, king size milik mereka. "Kenapa? Ada apa? Ngomong saja aku, Hone," tanya Daniel bertubi karena merasa begitu cemas melihat Reta yang ternyata menangis. "Apa kamu sakit? Aku telepon dokter ya, atau kita langsung ke rumah sakit saja?" tanyanya lagi. Namun Reta menggelengkan kepalanya dengan cepat. Reta langsung memeluk TBH Daniel menumpahkan tangisnya. Bukan tangis sedih, melainkan tangisan bahagia bercampur haru. Begitu PUES menangis, Reta pun melepaskan tangannya dari TBH sang suami, merogoh sesuatu yang ada di saku baju pijamannya. Sedangkan tangan yang lain dia gunakan untuk menarik salah satu tangan Daniel. Reta meletakkan benda yang diambil tempat di telapak tangan Daniel. "Apa ini, Hone?" tanya Daniel, bagai orang linglung begitu melihat benda pipi di tangannya. "I'm pregnant," jawab Reta dengan mata berbinar. "Serius?" tanya Daniel untuk lebih memastikan, dan dijawab anggukan kepala oleh Reta. "Iya, aku hamil," jawabnya kemudian. Daniel langsung memeluk TBH Reta dan menghujani puncak kepala wanita itu dengan ceiman bertubi-tubi. "Terima kasih, Hone," ucap Daniel. Pria itu lantas menundukkan kepalanya dan mencewem perut rata Reta. "Baik-baik di dalam perut mami sayang. Rasanya papi dan mami sudah gak sabar menanti kamu lahir dan hadir di tengah-tengah kami," kata Daniel seolah sedang berbicara dengan anaknya.